Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Hyundai Ioniq 6. Kami sudah mendapatkan mobil ini untuk dites dalam jarak yang jauh sehingga kami bisa memberikan info yang lebih detail kepada Anda bagaimana impresi berkendaranya, bagaimana dibawa sehari-hari, bagaimana range sesungguhnya, bagaimana konsumsi energinya, apa saja kelebihannya dan apa saja kelemahannya. Jadi ikuti terus video ini sampai habis. Inilah review lengkap dari Hyundai Ioniq 6. Kami sudah pernah membuatkan video first impression mobil ini, juga first drive mobil ini. Anda bisa klik linknya di atas kanan. Jadi di video ini kami akan lebih berkonsentrasi pada bagaimana rasa berkendaranya ketika dibawa di jalan sehari-hari dalam jarak yang lumayan jauh. Tapi sekarang sekilas kita berbicara tentang asal muasal mobil ini. Jadi banyak yang mengira bahwa Hyundai Ioniq 6 adalah penerus dari Ioniq 5. Waduh, Ioniq 5 belum lama keluar, kenapa sudah ada Ioniq 6-nya? Tapi tidak. Di sini nomenklaturnya itu mirip seperti BMW. Ada seri 5-nya, ada seri 6-nya. Mungkin seperti itu ya. Jadi Hyundai Ioniq 6 dijual berbarengan dengan Ioniq 5. Bahkan sebenarnya mobil ini satu basis dengan Ioniq 5. Basis bodinya, kemudian penggeraknya, teknologinya di dalam itu sama dengan yang digunakan di Ioniq 5. Tapi tentu Ioniq 6 ini memiliki diferensiasi. Kalau Anda bisa lihat dari bentuk bodinya, mobil ini seperti versi sportinya dari Ioniq 5 atau versi yang lebih berseninya dari Ioniq 5. Kita akan bicara tentang itu nanti, tentang unsur seni di mobil ini. Tapi basically ini adalah mobil yang terlihat lebih sporty dan dia bentuknya seperti sedan coupe 4 pintu. Walaupun dari segi desain, saya bilang tadi bahwa ini adalah mobil yang terlihat lebih berseni. Sangat art sekali mobil ini. Jadi Hyundai tidak melakukan pendekatan yang aman. Hyundai Ioniq 5 walaupun bentuknya dipuji banyak orang banyak yang suka, tapi itu sebenarnya pendekatan yang cukup aman. Ini mereka berani sekali Hyundai mengeluarkan desain ini, bentuk depan, samping, belakang itu susah dicari miripnya, paduan semua desain itu di dalam satu mobil. Makanya kenapa mobil ini akan menarik perhatian di jalan. Tapi memang karena mobil ini sangat tinggi nilai seninya, tentu saja bisa mengundang perdebatan antara yang suka dan yang kurang suka. Saya pribadi, saya kurang sreg dengan bentuk mobil ini. Tapi saya juga harus akui banyak orang yang menyukai bentuk dari Ioniq 5. Bahkan istri saya sendiri di rumah sangat suka dengan bentuk Ioniq 5 ini. Ya, balik lagi itu adalah selera. Nah, tapi walaupun dia basisnya sama, ternyata harganya berbeda jauh. Ioniq 5 di sini dijual seharga 800 jutaan rupiah, sedangkan Ioniq 6 dijual hampir 1,2 miliar rupiah, artinya sekitar 50% lebih mahal dibandingkan Ioniq 5. Ada alasan yang sangat tepat untuk kenapa harganya itu berbeda jauh, itu adalah karena bagaimana mobil ini diproduksi dan dijual di Indonesia. Ioniq 5 itu di CKD di pabrik Hyundai di Indonesia di Jawa Barat, di Kerawang. Makanya mereka menikmati keringanan pajak dari pemerintah sehingga harga bisa ditekan. Sedangkan Ioniq 6 dimasukkan Hyundai Indonesia secara utuh CBU dari Korea yang artinya tidak menikmati keringanan pajak. Nah, tentu saja dengan harga yang lebih mahal, Anda juga bertanya, wah, kenapa saya harus beli Ioniq 6 kalau sebenarnya basisnya sama, teknologinya sama, tapi harganya jauh lebih mahal. Nah, karena Hyundai tahu bahwa memasukkan Ioniq 6 secara CBU itu akan membuat harga lebih
mahal secara signifikan dibandingkan Ioniq 5, mereka pun sekalian memberikan spek yang lebih tinggi dibandingkan Ioniq 5 di tanah air. Dan mereka tahu saingan mobil ini bukan Ioniq 5, tapi saingan mobil ini adalah mobil elektrik yang berada di rentang 1 sampai 1,5 miliar rupiah. Di situ ada Mini elektrik, kemudian di situ ada Lexus UX 300e, ada Toyota BZ4X, ada Volvo C40 Recharge, ada Citroen EC4. Jadi ramai sekali di pasar itu, dan rasanya mobil ini adalah salah satu yang paling kompetitif di kelas tersebut. Tapi sekarang kita lihat apa saja speknya. Sebelum masuk ke spek teknis, kita lihat dulu spek yang ada di eksteriornya. Dari sini kita bisa melihat bahwa mobil ini dilengkapi dengan fitur radar, bahkan ini fitur radar yang cukup lengkap. Di sini ada radarnya lagi, dan velgnya juga besar 20 inci, dan dia menggunakan ban yang lebih tipis dibandingkan Ioniq 5. Kalau Ioniq 5 itu menggunakan ban 25545 R20, sedangkan di mobil ini menggunakan ban 245, aspek rasionya lebih tipis 40 R20, sehingga menimbulkan kesan lebih sporty. Nah, kalau Anda lihat lampunya ini LED, dan dia sama seperti Ioniq 5. Nafas desain dari lampunya adalah parametric pixel. Jadi banyak sekali pixel-pixel lampu seperti ini yang ini menimbulkan kesan retro futuristis, dari mulai bagian bumper, lampu, di spion, bahkan di lampu belakang. Nih, coba kita lihat sini. Banyak sekali lampu pixel di sini, LED pixel, bahkan di spoilernya di belakang ini juga banyak. Total ada 700 lebih lampu pixel yang ada di mobil ini, dan itu membuat tampilannya memang menjadi seperti di mobil konsep gitu ya. Retro futuristisnya tetap sangat kental di sini, tapi Anda bisa lihat bahwa ini desainnya melandai. Belakangnya juga lebih agresif, dan desain melandai ini dari depan sampai belakang membuat mobil ini memiliki hambatan angin yang lebih rendah dibandingkan saudaranya, yaitu Ioniq 5. Hambatan mobil ini atau coefficient of drag-nya adalah 0,21, bandingkan dengan Ioniq 5 yang 0,288. Jadi mobil ini akan lebih efektif dalam membelah angin. Mobil ini tersedia dalam dua varian di negara asalnya, yang standard range dan long range. Yang standard range itu baterainya sekitar di 55 kWh, sedangkan yang long range ini 77,4 kWh. Jadi dia sekitar 5 kWh lebih besar dibandingkan di Ioniq 5, dan dia memiliki tenaga jauh lebih besar yang dimasukkan ke Indonesia. Sebenarnya Ioniq 5 ini ada yang penggeraknya itu setara dengan Ioniq 5 long range yang dijual di Indonesia, yaitu dengan tenaga di sekitaran 220 HP dan torsinya juga di sekitar 350 Nm. Tapi kalau mereka memasukkan spek yang itu, tidak akan ada nilai tambahnya dari Ioniq 6 ini dalam hal penggerak dengan harga yang lebih mahal. Makanya di Indonesia, karena dia tidak mendapatkan keringanan pajak, sekalian saja Hyundai memasukkan yang top of the line-nya, yaitu yang menggunakan all wheel drive. Jadi penggeraknya depan dan belakang, ada dua motor, dan total menghasilkan 321 HP dan torsinya 605 Nm. Jadi bisa dibilang ini secara teknikal itu mirip dengan saudaranya juga, yaitu Kia EV6 yang ada di Indonesia, yang kebetulan juga dijual dengan harga ya sekitar 100 juta rupiah lebih mahal dibandingkan mobil ini. Jadi masuk ke dalam persaingan EV dengan tenaga di atas 300 HP. 0 sampai 100 km per jam diklaim tuntas dalam 5,1 detik, tapi nanti kita akan buktikan sendiri berapa hasilnya. Tentu saja tidak ada mesin yang terlihat di mobil ini, semuanya disembunyikan di bawah, baterainya juga di bagian paling bawah dari mobil. Tapi khasnya Hyundai Ioniq, dia tetap menyediakan front trunk untuk menyimpan barang. Tapi karena ini penggeraknya all wheel drive, jadi ada mekanisme yang lebih banyak dibandingkan yang rear wheel drive. Mobil ini memiliki front trunknya sangat kecil. Dia sebenarnya tas juga nggak bisa. Saya juga nggak ngerti mesti bisa taruh apa di sini ya. Tapi minimal ini menunjukkan tekad Hyundai untuk membuat mobil ini praktis. Jadi setiap ada kesempatan untuk membuat
space bagi barang ya dibuat, walaupun kecil tapi minimal ada. Harus diakui bentuk dari Ioniq 6 ini memang unik dan streamline ya, sangat aerodinamis, dan itu mungkin tujuan dari desainernya serta membuat mobil ini sangat menarik perhatian di jalan. Tapi memang ada dampaknya, yaitu di space bagasi. Karena bentuk melandainya ini, jadi dia bagasinya tidak tinggi, yang itu mengurangi space-nya secara keseluruhan. Space untuk barang di bagasi mobil ini hanya 401 liter, sedangkan Ioniq 5 bisa sampai 520 liter. Kia EV6 itu juga di 500 liter. Belum lagi di Citroen EC4, kemudian di Toyota BZ4X, semuanya memiliki bagasi yang lebih besar daripada Ioniq 6 ini. Tapi ya 401 liter juga bukan space yang kecil-kecil amat, dan masih bisa Anda untuk menyimpan barang-barang atau Anda ingin berlibur keluarga dengan mobil ini. Berbeda dari kebanyakan rivalnya di rentang harga 1 sampai 1,5 miliar rupiah, Hyundai Ioniq 6 ini dibuat dari platform yang memang dari awal didedikasikan sebagai mobil listrik. Jadi ada beberapa benefit yang bisa kita dapatkan. Pertama, tidak ada channel untuk drive shaft karena dia tidak ada varian yang mesin bensinnya atau mesin hybridnya itu tidak ada. Jadi benar-benar di sini free, kaki Anda juga lega, kemudian ruang itu jadi sangat efisien di bagian dalam. Lihat ini posisi berkendara ideal saya. Saya tingginya 177 cm dan wow, legroomnya masih besar sekali, dan walaupun atapnya melandai, ini saya headroomnya ini masih ada space. Nggak banyak, tapi saya nggak mentok sampai atas gitu. Yang mana kalau misalnya kita pakai mobil yang memang dibuat untuk mobil bensin, kemudian dikonversi jadi listrik, sehingga kursinya jadi lebih tinggi karena ada baterai di bawah, maka kita akan mentok. Tapi ini tidak sama sekali, ini adalah tempat yang nyaman, kursinya juga empuk. Sayangnya memang dia tidak bisa reclining ya. Tapi untungnya dia juga tidak tegak-tegak amat, jadi cukup santai duduknya, bahkan duduk di tengah juga ini space-nya masih cukup memadai karena tidak ada channel atau polisi tidur di bawah ini. Kemudian ini armrest-nya juga proper. Andai saja bisa ada ruang untuk kaki yang lebih besar di depan, maka ini akan menjadi sangat nyaman. Tapi begini saja ini sudah benar-benar memadai kenyamanannya, apalagi untuk perjalanan jauh sekalipun ini akan menjadi mobil yang menyenangkan. Di bagian depan ternyata Anda mendapatkan unsur seni yang kuat juga ya. Lihat ini detail di dashboard. Kemudian pintu ini dibuat tanpa tombol sama sekali, sehingga membentuk pahatan yang menarik, yang unik, dengan speaker yang sangat besar di sini. By the way, ini audionya sudah Bose, jadi menghasilkan suara yang lebih premium dibandingkan audio standar yang ada di Ioniq 5 misalnya. Nah, tapi memang karena desain dari sandaran tangan di pintunya itu seperti ini, jadi semua tombol power window ini dipindahkan ke bagian tengah. Ya kadang-kadang suka agak tidak terbiasa gitu ya, tapi ya bukan masalah yang terlalu besar. Kemudian ya seperti Hyundai sekarang, dia dilengkapi dengan 2 buah layar yang sangat bagus resolusinya, kemudian sangat informatif juga, dan posisi berkendara dia lebih rendah dibandingkan Ioniq 5, tapi tetap memberikan posisi berkendara yang ergonomis. Dia juga sudah dilengkapi dengan head-up display. Atap panoramik sayangnya tidak ada di mobil ini, tapi ada, minimal masih ada sunroof yang kacanya ini bisa dibuka. Kemudian di sini ada konsol yang mengambang, sehingga penyimpanan barang di bagian depannya Anda nggak usah ragukan, banyak sekali. USB slot itu ada 5, ada 3 di depan, ada 2 di belakang. Yang paling depan yang juga bisa berfungsi untuk Apple CarPlay dan Android Auto, ini
USB A biasa. Tapi kalau Anda ingin pengecasan yang lebih cepat, Anda ada 2 buah slot USB-C di konsol ini dan ada 2 buah USB-C di belakang untuk pengecasan yang lebih cepat. Satu yang unik di mobil ini adalah titik 4 buah di setir. Sebenarnya di Ioniq 5 juga ada, ini tidak pernah dijelaskan secara pasti ini artinya apa, tapi kalau kita lihat kode Morse, titik 4 seperti ini merefleksikan huruf H. Dan di Ioniq 6 ini bisa menyala, jadi dia bisa menyala putih, bahkan kalau kita masukkan ke gigi mundur dia bisa menjadi menyala merah, dan ini menjadi setir ini terlihat lebih futuristis. Bahkan ketika baterai itu berkurang, ini lampu ini juga seperti semacam indikator. Jadi sekitar 75% ke bawah itu dia hanya 3 lampu yang menyala, kemudian ketika di bawah 50% dia hanya 2 lampu yang menyala gitu ya. Jadi sekaligus menjadi indikator baterai. Hal kecil tapi unik. Lainnya tidak berbeda dari banyakan Hyundai lainnya. Ini infotainment sistemnya juga sangat simple dan sangat user friendly, sangat mudah untuk digunakan. Tapi kemungkinan kebanyakan waktu kalau Anda menggunakan Apple CarPlay atau Android Auto, Anda akan lebih banyak berada di layar Apple CarPlay atau Android Auto-nya tersebut. Kualitas material, ini material empuk, kemudian ini juga terlihat mahal material di dashboardnya. Tapi memang di panel tengah sini terlihat biasa saja ya, tidak ada wooden panel, tidak ada metal panel, di sini hanya plastik hitam biasa. Tapi kalau joknya ini sudah perforated leather seat, sudah full elektrik semua. Visibilitas normal-normal saja, tidak terlalu besar, ke belakang juga tidak terlalu besar, tapi masih sangat memadai. Dan sekarang yang paling penasaran adalah bagaimana rasa berkendaranya Hyundai termahal di Indonesia, Ioniq 6. Let's go. Mobil yang kami kemudikan ini ternyata membutuhkan tambahan daya untuk kami melanjutkan perjalanan dan merasakan impresi berkendaranya. Jadi kami lajukan terlebih dahulu mobil ini ke SPBU Shell. Siang, mau ngecharge Boleh, silakan Bapak. Untuk isi chargingnya berapa lama Bapak? setengah jam aja. 30 menit ya. Untuk 30 menitnya kita lagi ada promo. Jadi nanti Bapaknya dapat 2 kopi sama 5 mini pastry. Untuk kopinya dapat cappuccino. Untuk mini pastry-nya nanti di mix ada vanilla, cinnamon sama coklat roll. Ya. Untuk harganya jadi 85.000. Oke. Nah ini pas banget nih, di Shell Select Daily to Go lagi ada paket promo recharge. Jadi kita bisa ngecharge 30 menit dengan biaya Rp85.000, dan itu sudah termasuk mendapatkan paket cemilan kopi, ada cappuccino, ada 2 gelas, kemudian ada 5 mini pastry. Ya, silakan Bapak. Bapak ada aplikasi untuk member Shell-nya? Ada. Kita pakai ini ya, poin ya. Nah, ini saya juga pakai Shell Go Plus di aplikasi Shell Asia. Jadi poinnya bisa langsung tercatat di sini dan kita bisa nambah poin setiap kali isi bensin ataupun isi listrik. Kemudian kita bisa menukarkan poin itu dengan berbagai hal yang menarik, termasuk pembelian bahan bakar juga. Dan ini praktis banget, nggak perlu bawa kartu kemana-mana karena ada di HP kita. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Terima kasih sama kopinya ya. Terima kasih. Nah, oke, sekarang kita tinggal nunggu proses pengecasannya selesai sambil menikmati kopi dan mini pastry.
Shell Recharge merupakan wujud dukungan Shell Indonesia terhadap agenda pemerintah Indonesia dalam penyediaan energi yang lebih bersih. Dengan daya pengisian fast charging sebesar 50 kW, proses pengisian daya dari 0 sampai 80% dapat dilakukan dalam waktu sekitar 30 menit saja. Shell Recharge, kini pengisian daya mobil listrik Anda menjadi lebih mudah. Setelah terisi asupan listrik dari Shell, Ioniq 6 pun langsung kami rasakan impresinya di jalan. Seketika, langsung terasa perbedaan karakter dibandingkan Ioniq 5. Ya, walaupun sebasis, Ioniq 6 lebih fun to drive. Posisi menyetir lebih rendah, bikin perasaan lebih sporty, dan dia didukung oleh pengendalian yang lebih tajam dan presisi. Ini benar-benar jauh lebih presisi dan jauh lebih tajam dibandingkan Ioniq 5. Padahal satu basis. Rasanya itu seperti apa ya? Match gitu antara tampilan luar dan rasa pengendalian. Jadi bukan hanya sporty di tampilannya saja, tapi dia juga sangat sporty ketika dikendarai, apalagi di tikungan. Sangat percaya diri menikung mobil ini walaupun di kecepatan tinggi. Ya, salah satu faktornya karena ini electric vehicle, dia juga baterainya rendah dan atap mobilnya juga rendah, jadi bikin center of gravity itu lebih rendah yang akhirnya bikin pengendalian lebih presisi. Ya, memang ada sedikit downside-nya. Suspensinya lebih keras dibandingkan Ioniq 5. Tidak banyak, tapi terasa lebih kaku. Ini mungkin mirip-mirip Kia EV6, bahkan mungkin Kia EV6 ya sedikit lebih empuk gitu ya. Jadi ini memang terasa agak keras, tapi saya menilai bahwa ini masih bisa ditolerir dan tergolong tetap nyaman untuk di jalan. Jadi tidak sampai membuat Anda sakit pinggang, tidak, sama sekali tidak. Tetap nyaman, tapi memang kalau dibandingkan Ioniq 5 ini lebih keras suspensinya. Tapi fun. Karakter pengendaraan sporty ini semakin lengkap dengan performa yang luar biasa. Ya, memang dari angkanya saja sudah bisa diduga kalau mobil ini terasa sangat bertenaga di setiap tingkat kecepatan, dan benar, terasa sangat positif akselerasinya. Ini kita lagi jalan santai, terus kita injek gas. Kuat sekali. 1, 2, 3. Dan tenaga itu seakan nggak habis ya. Biasanya mobil listrik itu kalau yang tenaganya nanggung-nanggung itu dia cuman tarikan awalnya yang kencang, terus habis itu terasa mulai agak lemas gitu. Ini nggak, ini kencang terus dan penyaluran tenaga itu halus. Jadi ketika kita injak gasnya itu biasa-biasa saja, dia tidak menyentak sama sekali. Tapi begitu kita gaspol, akan selalu membuat senyum di wajah Anda. Torsinya 605 Nm, itu bukan torsi yang main-main. Nah, sekarang kita akan tes 0 sampai 100 km per jamnya menggunakan alat berbasis GPS. Kita akan tes. Oke. Traction control off, AC off, mode sport. Oke. 1, 2, 3. Kuat sekali. Kenapa hasilnya begitu? Jadi Hyundai itu mengklaim mobil ini bisa menuntaskan 0 sampai 100 km per jam dalam 5,1 detik. Tapi yang kami dapati ternyata tidak demikian, bahkan agak jauh bedanya. Nah, ini sekarang saya foto aja. Oke, nah ini sekarang saya perlihatkan ke Anda. Anda bisa lihat
4,67 detik. Itu adalah angka yang sangat cepat. 4 detik kan, itu udah masuk ke wilayah mobil sport yang serius. Jadi tidak sama dengan klaimnya Hyundai, lebih cepat dari klaimnya yang 5,1 detik. Wow, ini mobil 4 detikan, bukan mobil 5 detikan lagi. Nah, sistem all-wheel drive di mobil ini juga pintar karena bisa menyelaraskan distribusi tenaga sesuai kebutuhan. Jadi mobil ini tuh tidak selalu modenya tuh all-wheel drive, semuanya bergerak. Karena kalau semuanya bergerak, dua motor depan dan belakang bergerak, pasti konsumsi listriknya akan lebih boros dari seharusnya. Nah, itu tergantung dari mode berkendara yang kita gunakan. Kalau kita di mode sport, dia selalu all-wheel drive. Dan dia sama distribusi depan dan belakang. Kecuali nanti terjadi slip, baru dia ubah distribusi tenaga. Tapi dia selalu all-wheel drive untuk memastikan traksi yang optimal, karena pada saat mode sport itu kan dia tarikannya instan. Nah, kebalikannya ketika kita di mode eco, dia hanya rear wheel drive. Jadi yang depan itu tidak bekerja, dan kalaupun kita gaspol, dia hanya tenaga dari penggerak motor di belakangnya. Jadi memang tarikannya juga lebih slow gitu ya, tidak sekencang kalau misalnya all wheel drive karena hanya satu motor, tapi membuat pemakaian listrik itu menjadi lebih hemat. Nah, yang saya paling suka adalah di mode normal. Karena di mode normal ini all wheel drive-nya itu ready to action. Tapi sebagian besar pengendaraan, apalagi kita lagi berkendara konstan, dia modenya hanya rear wheel drive, hanya two wheel drive belakang. Tapi begitu kita injak gas, dia langsung all wheel drive-nya nyala, memastikan traksi yang optimal. Atau ketika mobil itu slip atau belakang itu mulai spin karena mungkin jalan yang licin, itu langsung all wheel drive-nya bekerja. Jadi mode normal ini mode yang dia hemat ketika kita berkendara santai, tapi dia juga bisa memastikan traksi optimal ketika memang dibutuhkan. Dengan sistem all-wheel drive yang fleksibel, konsumsi energi mobil ini juga tergolong hemat. Konsumsi listriknya di rute kombinasi itu kami dapatkan sekitar 5,8 km per kWh, yang mana kalau dikalikan dengan kapasitas baterainya 77,4 kWh, artinya ya dekat ke 450 km. Sedangkan klaimnya sendiri adalah 435 km untuk Ioniq 6 long range all-wheel drive yang menggunakan velg 20 inci. Nah, jadi kalau misalnya kita jalan di rute kombinasi segitu 5,8 km per kWh, tapi karena mobil ini sangat aerodinamis, dia terasa irit ketika kita berjalan di tol dengan kecepatan konstan gitu ya. Itu mobil bisa dengan mudah mencapai di atas 7 km per kWh. Nah, jadi kalau misalnya Anda tidak sepenuhnya jalan dalam kota gitu ya, ada dicampur di luar kota yang kecepatannya mungkin agak tinggi 80-100 km per jam gitu ya, Anda bisa expect konsumsi bahan bakar rata-rata maksudnya konsumsi listrik rata-rata di atas 6 km per kWh, dan itu artinya mobil ini bisa menempuh jarak dekat ke 500 km. Tapi ya kalau dipakai biasa-biasa saja 450 km mestinya nggak masalah, dan 400 km lebih itu sudah jarak yang sangat jauh untuk pemakaian harian dan cukup baik untuk perjalanan keluar kota. Karena sekarang dengan banyaknya SPKLU yang fast charging, itu tidak sampai 200 km sekali kita sudah bisa menemukan fast charging, dan mobil ini bisa di-charge dengan 350.000 watt yang membuat 10-80% itu tidak sampai setengah jam bisa selesai, hanya 18 menit kalau nggak salah. Mengendarai Ioniq 6 sangat menyenangkan, baik di dalam kota maupun di luar kota. Apalagi dengan sistem radar lengkap termasuk semi-autonomous driving yang membuat pengendaraan semakin nyaman, futuristis, dan aman. Tapi memang ada beberapa hal yang agak mengganggu. Yang pertama, ini agak sedikit menggelitik gitu ya. Mobil ini memiliki
fitur radar yang juga bisa tampil ketika kita tampilkan di MID-nya, maka akan terlihat gambar siluet dari Ioniq 6 di sini. Kemudian ketika kita masuk ke kamera 360 juga kelihatan siluet mobil 3D seperti ini yang keren sekali, kelihatan bentuknya Ioniq 6. Tapi entah kenapa ketika di mode home dari entertainment system ini, di mana menunjukkan baterai, di sini ada siluet mobil dan ini bukan Ioniq 6. Apa susahnya bagi Hyundai untuk membuat ini adalah siluet dari Ioniq 6? Ini mobil lain, nggak tahu ini mobil apa. Kemudian ada satu, karena saya mungkin pemakai Ioniq 5 ya, ini tombol-tombolnya sebenarnya sama seperti yang ada di Ioniq 5, tapi layoutnya dia mengikuti Kia EV6. Jadi tombol yang biasanya ada di kanan di Ioniq 5 ini dipindahkan ke kiri. Di sini ada tombol cruise control, ada untuk MID, dan tombol untuk entertainmentnya itu dari kiri dipindahkan ke kanan. Yang ini menjadi logikanya agak terbalik gitu, dimana rangkaian tombol di kiri untuk mengoperasikan sesuatu di layar kanan, sedangkan rangkaian tombol di kanan untuk mengoperasikan sesuatu yang ada di layar kiri. Kenapa nggak dibalik aja seperti normalnya, sehingga yang kanan untuk kanan, yang kiri untuk kiri, dan itu akan lebih intuitif dan mudah. Kemudian satu lagi, karena di pintu ini tidak dimungkinkan ada tombol, makanya kan tombol power window itu pindah ke tengah. Yang mana nggak apa-apa, tapi ini juga membuat tombol untuk mengoperasikan spion elektriknya itu pindah ke dashboard bagian depan, dan ini di luar jangkauan, jadi Anda harus maju seperti ini untuk mengatur. Oke, kalau mengatur spion memang dilakukan sebelum berkendara, tapi kalau kita di Indonesia lewat jalan-jalan yang sempit di mana kita harus melipat spion gitu ya, ini tidak terlihat dan tidak bisa langsung dijangkau, jadi kita harus melihat dulu ke samping baru kita bisa memencet tombolnya. Tidak sepraktis kalau misalnya tombol pelipat spion itu ada di pintu, dan kita tahu di Indonesia apalagi lewat jalan kecil, tombol pelipat spion itu cukup sering untuk digunakan apalagi ketika kita papasan. Kemudian masalah blueling. Oke, di kompetitornya tidak ada yang punya fitur macam Hyundai yang dia punya blueling yang bisa mengkoneksikan ke handphone Anda, dan Anda bisa memantau mobil dari jauh. Anda bahkan bisa menstarter mobil dari jauh, mematikan mesin dari jauh gitu ya, hanya dengan handphone, dan juga biasanya dengan ada fasilitas SOS di sini yang akan membuat ketika keadaan darurat Anda tuh bisa menghubungi call centernya Hyundai dan mendapatkan pertolongan secara segera. Nah, memang tidak ada di rival-rival lainnya, tapi di Hyundai di tipe-tipe yang lebih murah tuh ada gitu loh. Bahkan sekarang Ioniq 5 sudah pakai blueling, Stargazer sudah pakai blueling, Hyundai Creta juga, tapi mobil ini belum. Mobil ini belum memiliki sistem blueling dan panggilan SOS. Atau mungkin blueling hanya untuk yang cek ada ya, nggak tahu juga. Tapi mestinya nggak masalah karena blueling juga ada di luar negeri. Namun di lain sisi ia juga punya sejumlah hal positif. Yang pertama adalah faktor safety-nya. Ya, ini adalah mobil buatan Korea, tapi mobil Korea sekarang jauh berbeda dibandingkan dulu. Bukan hanya teknologinya, tapi juga faktor keselamatannya. Mobil ini meraih nilai tertinggi bintang 5 di Euro NCAP. Dan kita tahu Euro NCAP itu adalah salah satu tes tabrak yang standarnya paling tinggi di dunia. Walaupun mobil ini tidak memiliki fitur blueling yang bisa memungkinkan kita menyalakan mesin dari jarak jauh, tapi setidaknya di kuncinya dia masih memiliki tombol fitur remote engine start. Jadi Anda bisa melakukan penyalaan mobil dan sistem AC dari jangkauan kunci ini, supaya di cuaca yang panas seperti ini mobil bisa menyiapkan diri menjadi lebih dingin. Haha, sudah menyala. Kemudian mobil ini juga dilengkapi dengan tombol di kursi kiri yang pengoperasiannya tidak membingungkan seperti di Ioniq 5. Jadi benar-benar satu tombol buat maju mundur, satu tombol itu buat reclining, dan satu tombol itu memang untuk merebahkan kursi ini ke relax mode. Jadi mobil ini akan sangat menyenangkan diduduki di belakang kiri karena Anda bisa dengan mudah menyetel posisi bangku depan kiri. Kemudian mobil ini juga dilengkapi dengan relax mode. Jadi ketika Anda sedang mengecharge atau Anda sedang menunggu di parkiran, Anda sedang bersantai, Anda tinggal pencet tombol secara simple dan dia akan secara otomatis mundur, kemudian rebah, bagian depannya naik, menimbulkan posisi berkendara yang
rileks. Bukan posisi berkendara, posisi parkir yang rileks. Dan ketika ingin mengembalikannya, Anda tinggal pencet satu tombol, dia akan kembali ke posisi berkendara Anda yang semula. Last but not least adalah kemampuan mobil ini untuk V2L, Vehicle to Load. Jadi ketika listrik di mobil ini ada di atas 20%, dia akan mengizinkan kita untuk mengambil listrik di Ioniq 6 ini untuk disalurkan ke tempat lain. Bisa ke peralatan listrik ketika Anda camping, atau bisa disalurkan ke rumah Anda kalau misalnya kebetulan rumah Anda lagi mati lampu gitu ya. Jadi dia bisa V2L, baik dari bawah jok belakang maupun dari tempat port chargernya, itu bisa menyalurkan daya dan lumayan besar, bisa sampai 3000 watt. Dan kalau misalnya mobil ini penuh gitu ya, listriknya 77,4 kWh dan kita pakai full 3000 watt gitu ya, ini bisa seharian ya, hampir seharian kira-kira mensuplai listrik. Karena tidak di CKD di Indonesia dan harganya lumayan tinggi, tentu saja target Ioniq 6 bukan terjual sebanyak Ioniq 5. Ya, tentu saja untuk penjualan yang massal pastinya di Ioniq 5, sedangkan Ioniq 6 ini dimasukkan untuk mengisi persaingan pasar EV premium di antara 1 sampai 1,5 miliar rupiah, yang ternyata itu adalah yang paling ramai sekarang, dan sekaligus menunjukkan komitmen Hyundai bahwa mereka memasukkan banyak line up elektrik mereka, bukan hanya yang di CKD tapi yang di CBU pun mereka masukkan. Dan dengar-dengar gosipnya nextnya setelah Ioniq 6 ini ada yang lebih compact dari Ioniq 5 dan mungkin harganya di bawahnya. Kalau misalnya itu benar, kemungkinan besar adalah Kona elektrik yang bentuknya seperti ini, Kona elektrik yang terbaru, tapi kita nggak tahu, nanti kita tunggu saja. Kemudian masuknya mobil ini juga memberikan konsumen itu pilihan mobil listrik performa tinggi dan sporty di rentang harga tersebut yang biasanya dipenuhi SUV, hatchback kecil atau SUV, tiba-tiba masuk sedan coupe bentuknya seperti ini dan performanya tinggi gitu ya. Sebagian besar SUV ya, kecuali ini dan Kia EV6. Mobil ini mungkin tidak fleksibel ke segala medan seperti rival-rivalnya yang SUV, tapi dalam hal keasikan berkendara ini yang paling rewarding. Ini yang paling asyik untuk dikendarai. Sejajarlah posisinya dengan Kia EV6. Dan memang mobil ini satu basis dengan Kia EV6. Tenaganya juga mirip. Dan rasanya juga mirip. Jadi benar-benar kalau Anda ingin memilih antara ini atau Ioniq 6 atau EV6, itu tinggal tergantung ke selera Anda masalah desainnya. Karena mobil ini sangat mirip. Perbedaan fitur ya hanya kecil-kecil saja. Namun harap diingat bahwa dibandingkan Kia, Hyundai di Indonesia memiliki populasi EV yang jauh lebih besar, dan juga jaringan purna jualnya yang bisa merawat EV Anda itu ada hampir 199, sedangkan Kia 26, artinya hampir 4 kali lebih banyak. Jadi bagaimana kesimpulannya? Well, Anda tidak bisa bandingkan ini dengan Ioniq 5 karena speknya pun berbeda dan dia CBU, sedangkan Ioniq 5 CKD. Tapi di rentang harga 1 sampai 1,5 miliar rupiah, ini adalah salah satu yang paling advance dan salah satu yang paling layak Anda pertimbangkan untuk Anda coba dan Anda beli. Jadi begitulah hasil review kami ke Hyundai Ioniq 6 ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.